Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya tes ngerekam dulu. Kalau nggak suka gagal ini, saya pakai OBS. Atau saya share screen aja sekalian lah, biar kelihatan. Oke, kita tes dulu ya. Tes rekaman. Oke, tes, cek, cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini stop recording dulu. Coba keluar kagak. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Ini saya buang dulu. Trash. Jadi kita rekam. Oke. Eh, Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum terlalu jauh ke kuliahnya, ini saya pengen ngasih lihat nilainya, kondisinya. Ini kuliahnya, tolong pastikan Anda ngerjain kuliah yang di open course itts.ac.id. Ada kata-kata ini ya, 2024 minus satunya, mikroprosesor komputer arsitektur. Oke, soalnya ada dua kuliahnya. Saya kasih lihat satunya lagi deh, sama di open course. Tapi itu open course yang satu lagi. Mana dia teh? Nih dia. Oke, namanya mirip banget. Open course mikroprosesor komputer arsitektur. Di sini juga mikroprosesor dan komputer arsitektur, cuman di sini tulisannya open course. Yang ini 2024 minus satu. Bedanya apa? Isi sama persis ini dua. Bedanya yang open course ini yang buat orang banyak, yang buat publik. Sementara yang 2024 minus satu itu yang buat mahasiswa ITTS mengerjakan soalnya supaya nilainya bisa dimasukin ke akademik, ke BAK, akademik, buat jadi kredit buat jadi sarjana. Jadi bedanya di nilai doang. Nilainya yang ini saya masukin ke akademik. Kalau ini kan ada belasan ribu orang di sini. Kalau saya masukin. Dan ini kan bukan masih kebanyakan bukan mahasiswa ITTS. Jadi ini agak susah saya masukin ke akademik, nggak bisa. Oke, isi sama persis, bedanya nilainya doang. Yang jadi masalah kalau Anda mengerjakan yang ini jadi kerjaan buat Ono karena Ono harus secara manual masukin nilainya ke dalam yang sini. Bedanya di nomor nih, ntar. Ini 58 yang open course, yang di sini 74. Pastikan kerjakan yang 74 ya. Soalnya berabe nanti urusannya nilainya pusing kepala saya. Sekarang saya pengen ngasih lihat kondisi nilainya, masuk ke grades. Oke, ini ada 23 orang yang terdaftar. Buat masukin ke akademik saya cuma gini aja sih, ekspor. Langsung nilainya jadi file Excel. Oke, sekarang saya akan coba lihat siapa aja yang sudah lulus. Yang lain tolong, biasanya belum ada ngerjain UAS sih. Padahal UAS dan UTS nggak beda jauh nilainya. Wah, ini parah UAS UTS dua-duanya. Jadi cuma satu nih yang ngerjain Wah, UAS UTS nih, Irfan. Mana Irfan? Ini udah nilai 90 ya. Jadi Irfan Maulana boleh, apa sih namanya? Boleh tidak hadir di kuliah karena udah lulus. Kalau yang lain, nih rata-rata kalau Anda hanya mengerjakan UTS aja, nilainya biasanya mendekati 50. Ini UTS tanpa kuis biasanya, ini tambah kuis juga. Kalau Anda ngerjain lagi UAS, UAS maksimumnya sekitar 40. Jadi nilai UAS itu 40 maksimum. Misalnya dapatnya 38, ini dari 70 sekian sih. Nilainya udah lulus sih 70 sekian. Jadi tolong kerjakan UASnya dari sekarang juga boleh. Ini ada berapa orang nih ya yang ngerjain UTS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 20 sekian orang, 8 orang yang mengerjakan UTS. Yang lain belum ngerjain UTS, tolong kerjakan UTS-nya. Syukur-syukur bisa dikerjakan UAS-nya. Ini buka rahasia dulu. UTS dan UAS soalnya hampir sama sebetulnya. Jadi kalau udah bisa ngerjain UTS, nilainya udah bagus, kerjaan aja UASnya sekalian kagok lah.
Orang soalnya nggak beda jauh-jauh banget antara UTS dan UAS sebetulnya, gitu ya. Jadi kerjain aja, dan ini aja kan 86, sini 92. Kalau misalnya ini dapat 74, kerjain lagi aja supaya nilainya dapat 80-an. Kira-kira kayak gitu. Soalnya kalau udah dapat nilai 90 udah A. Jadi bagus banget lulusnya. Kalau yang belum ya kerjain aja gitu ya. Nih sayang nih yang masih nilainya masih di bawah 50. Nih tuh kan nilainya masih 5. Ini 0,8 alah sih ya. Ini yang iseng-iseng banget nih yang 0,0 tuh. Oke, sekarang kita masuk ke kuliahnya. Nah, karena ini kuliahnya lebih ke arah komputer arsitektur, kemarin udah nggak tahu, kemarin kalau nggak salah kuliahnya nggak ada ya, mahasiswanya nggak ada, soalnya saya tungguin setengah jam kagak ada mahasiswa. Akhirnya saya keluar. Nah, kemarin sudah beberapa kali pertemuan saya ngasih lihat IoT, pakai Arduino ya. Kebetulan minggu lalu saya di Solo ada Silanas KMI kalau nggak salah ya. Nah, Silanas KMI di 2024. Nah ini dia. Komunitas Modbus Indonesia. KMI itu Komunitas Modbus Indonesia ya. Intinya dia komunitas semacam IoT, tapi spesifik dia makanya Modbus. Modbus itu memungkinkan beberapa peralatan IoT. Nah, ini lagi foto bersama nih. Seru. Ini umurnya 70 tahun. Mainannya mainan IoT juga, gila nih. Oke. Iya, lemot. Nah, saya kebetulan ngasih workshop di situ selama berapa jam ya? 4 jam kali ya? 3 jam, 4 jaman lah. Mana ada nggak fotonya? Biasanya suka ada. Oh, nggak ada. Soalnya saya gagal ngerekam di situ. Makanya kapok banget. Sayang banget nggak kerekam. Yang kerekam cuma suaranya doang. Tapi poinnya kira-kira gini. Di Silanas ini urusannya lebih ke IoT. Anda sudah dijelaskan soal programming Arduino, eh, terkait dengan microprosesor sih sebenarnya. Nggak ada urusan sama IoT sih sebenarnya, urusannya microprosesor. Cuman karena ini lagi urusannya hampir sama, mirip-mirip, saya akan jelaskan sedikit tentang si Modbus-nya ini dan juga yang saya terangkan di acara itu. Agak beda banget dengan materi microprosesor sama komputer arsitektur, tapi kira-kira Modbus tuh gini kira-kira. Di dunia komputer ada yang namanya bus selalu. Selalu adanya nama bus. Bus itu bus komputer ya. Bus komputer adalah kabel. Sebetulnya kalau dalam sederhananya kabel. Wah, ini coba gue lihat di wiki tulisannya apa. Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer dalam sebuah komputer atau antar komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik, bus itu satu set kabel sih. Eh, jadi bentuknya kayak kabel antar komponen. Jadi misalnya gini, komputer arsitektur, kita lihat ini ya. Nah, ini prosesor nih. Dalamnya prosesor ada control unit, ada register, ada arithmetic logic unit dan sebagainya. Di luarnya ada input, ada output, ada memori. Untuk ngubungin ini kan kabelnya banyak banget sih. Kalau 64 bit berarti ada 64 kabel nyambung sekaligus. Itu banyak sekali kabelnya. Ini juga ada 64 kabel. Ini ada 64 kabel. Kemungkinan besar lebih dari 64 sih. Kemungkinan sampai seratusan kabel. Soalnya di sini ada nih, perhatiin ada apa ya? Ada 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 kabel buat data, ada kabel buat kontrol. Jadi kabelnya banyak banget. Sampai ratusan kabel sih sebenarnya. Nah, kabel-kabel itu namanya bus. Coba kita lihat bus picture. Salah. Nah, ini dia.
Jadi kabelnya banyak ya. Tapi kalau visualisasinya biasanya bentuknya kayak gini doang sih. Ya, visualisasinya kira-kira, nah, visualisasinya seperti ini. Ada address bus, ada data bus, ada control bus. Kira-kira gitu. Address bus ya, data bus, kalau data bus gampang visualisasinya ya. Itu adalah kabel yang buat mentransfer data dari register ke memori misalnya. Misalnya dari register masukin ke Ethernet, itu data bus. Address bus di memori itu kan punya alamat. Masing-masing titik memori itu ada alamatnya. Jadi misalnya data mana ditaruh di memori bagian mana, itu address bus. Address bus, kalau kita punya memori 64 giga atau 32 giga, berarti itu ada eh, paling gampang inilah. Komputer kan prosesor ada yang 64 bit, ada yang 32 bit dan sebagainya. Jadi kalau sampai 64 giga dan sebagainya, itu address busnya harus bisa mengalamatin sampai 64 giga itu berapa nolnya? Juta, miliar. Jadi nolnya segitu banyak. Biasanya ada 64 bit. Jadi ada 64 kabel. Datanya juga 64. Jadi bayangin ada 64 data, ada 64 address, jadi udah 120 sekian. Control bus itu buat ngatur. Kita mau eh, read, kita mau write, kita mau select, mau apa, nah itu control bus. Jadi ini busnya banyak banget gitu ya di komputer. Nah, ini ada, ini sama kan, data bus, address bus, control bus. Selalu kayak gitu sih. Komputer selalu gitu. Address, control, data. Gitu ya. Nah, yang seru ada itu adanya di motherboard nih. Kalau bus-bus ini adanya di motherboard. Bisa dilihat nggak ya motherboardnya? In komputer motherboard picture. Bentuknya kayak gini doang langsung. Udah tinggal colokan doang. Soalnya ini kabelnya banyak banget. Oke, jadi bentuknya udah langsung tinggal colokannya doang. Ini kelihatan colokan kabelnya banyak banget ya. Jadi kalau kita lihat card Ethernet, card VGA, colokannya banyak banget. Ini ratusan loh kabelnya, banyak banget kabelnya. Oke, bayangan di motherboardnya juga banyak juga kabelnya dan ini nanti berhubungan dengan prosesor. Ada kalau di arsitektur yang lama ada North Bridge, ada South Bridge dan sebagainya ya. Kalau North Bridge biasanya berhubungan sama memori, South Bridge biasanya berhubungan dengan I/O lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, nah. Jadi bentuk-bentuknya kayak gini, udah kebayang. Tapi selalu mainannya tiga makhluk ini ya. Ada data, ada address, ada kontrol. Nah, sekarang di dunia prosesor yang kecil untuk IoT dan sebagainya, kita juga mulai mengenalkan bus. Cuman kalau kita ada busnya pakai sebanyak kayak gini, kalau di motherboard sih masih oke lah ya. Ini nih busnya nih kayak gini. Nih. Waduh, ini horor. Eh, eh, bisa nggak dik? Nih, nah segini banyak nih. Ini bassnya horor nih kan, bassnya gila banget ini bassnya. Wah, panik lah wah, kalau bikin PCB segini banyak kabel bejibun pusing. Yang jadi masalah dengan kabel-kabel segini banyak adalah nanti interferensi antar kabel. Jadi kabel itu kan gelombang sih sebenarnya kan 1010 kan kayak gelombang sih sebenarnya. Bayangkan 1010-nya kecepatan 3 giga bps gitu kan. Clock komputer kan sekitar 3 giga sekarang. Antara 2 sampai 3 giga. Itu frekuensi tinggi banget. Jadi kabel ini jadi kayak antena sih sebenarnya. Antena frekuensi tinggi dan dia bisa interferensi satu sama lain. Jadi pusing nih urusan ngedesain bus ini pusing supaya tidak interferensi. Kalau interferensi, data jadi kacau. Akibatnya sinyalnya nggak bisa nyampe ke ujung sebelah sini. Kira-kira kayak gitu masalah besar di bus-bus yang kayak gini ya, gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ini busnya sifatnya paralel. Jadi kalau kita punya 64 bit data, ada 64 bit bus yang dikirimkan semuanya sekaligus. Addressnya 64 bit, 64 bit semua. Bayangin kalau kita mau jarak jauh, parah tuh interferensinya parah banget. Makanya untuk jarak jauh itu bukan kilometer ya,
jarak jauh tuh sentimeter ya. Ini kan cuma berapa senti jaraknya, nggak sampai sejengkal. Ini paling bangsanya 5 senti. Ini jaraknya pendek sih, tapi udah kategori udah jauh nih. Cuman kalau kita udah pakai IoT, Internet of Things, IoT, bus ini jarak jauh, bisa meter jaraknya. Nggak mungkin kita pakai bus seperti ini untuk IoT dan teman-temannya. Nah, buat ngirimnya, kemudian kalau kita lihat ke dunia telekomunikasi, itu buat ngirim datanya ada dua jenis tipe pengiriman data. Ada yang sifatnya full duplex, ada yang sifatnya half duplex. Itu, ntar kita lihat ya. Kalau bus yang di komputer dia full duplex sih sebenarnya. Full duplex, oke. Oh, ini ada simplex, ada half duplex, ada full duplex. Oke. Oke. Simplex itu biasa dipakai di walkie-talkie. Jadi simplex itu di walkie-talkie biasanya gini, ini satu arah, pemancar ngirim data ke penerima. Ini contohnya adalah pemancar FM, radio, atau pemancar televisi. Itu makanya simplex. Kalau half duplex, dia ganti-gantian. Oke. Kalau sini lagi mancar, sini jadi penerima. Sini jadi kalau si penerima tadinya mancar ngirim data, sudah sini jadi penerima. Tapi konsekuensinya kecepatannya jadi tinggal setengah. Misalnya sekali ngirim dia bisa kecepatan 1 kbps, karena dia dibagi dua, jadi kecepatannya jadi setengah kbps, kira-kira kayak gitu. Kita mainnya kbps loh, kalau udah mainan yang ini kbps biasanya. Kalau kita main IoT, biasanya kita kecepatannya kbps. Nah, kemudian ada yang namanya full duplex. Ini bisa sekaligus transmit sama receive, sekaligus. WiFi yang kita pakai, dia kategorinya half duplex. WiFi itu half duplex, nggak full duplex. Apalagi? Ethernet half duplex juga. Jadi banyak yang half duplex sih sebenarnya. Kalau full duplex, caranya dia mancar sama nerima di frekuensi yang beda, bisa. Nah, jadi nanti tergantung arsitekturnya ya. Kita mau pakai dua kabel yang beda atau kita pakai frekuensi yang lain. Dengan cara itu kita bisa dapat full duplex, half duplex dan sebagainya. Contoh full duplex, half duplex. Contoh yang full duplex adalah satelit yang diluncurkan sama Indonesia. Jadi Indonesia ngeluncurin 8 meluncurin satelit 8A2 misalnya. Dia itu full duplex sebetulnya di atasnya. Di atasnya full duplex karena transmit sama receive frekuensinya beda. Cuman yang di bawahnya kita pakai dua walkie-talkie yang lain, berbeda frekuensi kira-kira gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke urusan si prosesor, si peralatan IoT. Nah, di sini ada Modbus. Makhluk apakah itu? Saya dulu mainnya bukan Modbus, saya pakai HP IB. Oke, saya makainya ini protokolnya. Kemudian dari HP Hewlett Packard Interface Bus, terus dirubah namanya jadi General Purpose Interface Bus atau E3P 488. Itu saya pakai buat komunikasi antara komputer dengan. Jadi ceritanya gini, kalau pernah lihat bionya saya S3-nya mainan peralatan buat apa, saya bikin IC lah, integrated circuit yang dipakai buat di dalam satelit. Bikin transistornya dan sebagainya. Udah gitu saya harus ngukur tuh transistor. Ngukurnya nggak mungkin pakai multimeter. Jadi ngukurnya tidak bisa pakai multimeter. Saya ngukurnya pakai peralatannya rata-rata HP, Hewlett Packard. Jadi Hewlett Packard itu bisa dikontrol pakai komputer. Jadi Hewlett Packardnya disambungin ke peralatan, ke transistor dan sebagainya yang mau saya ukur. Hewlett Packardnya juga saya sambungin ke peralatan buat ngerubah suhu. Jadi untuk rubah suhunya saya pakai nitrogen cair. Nitrogen cairnya bisa menurunkan suhu sampai mendekati 0 derajat Kelvin. Kemudian kita atur arus tegangan dan sebagainya, kita bisa dapetin hasil pengukurannya. Jadi saya makainya GPIB ini waktu di sekolah S3. Nah, teman GPIB ini, HPIB atau GPIB ini dia full duplex dia kategorinya. Oke.
Nah, dia pakai 8 bit. Jadi ada kabel 8 bit yang dialirin. Jadi saya pakai peralatan seperti ini. Ini punya masalah, oke. Auto created 60, connect together test equipment, ini banyak dipakai lah buat komputer pada masa tahun 70 sama 80-an. Saya makainya sekitar 80 akhir ke 90 lah. Saya masih pakai peralatan seperti ini. Nah, ini punya masalah kabelnya banyak nih. Kabelnya walaupun 8 bit ini kabelnya jadi banyak nih ya. Kabelnya banyak. Oke. Kemudian HPIB ini dirubah sama orang-orang pakai Modbus itu. Jadi Modbus, jadi dia pakai request response. Jadi half duplex sih sebenarnya. Ada master slave. Coba lihat image-nya dulu Modbus. Jadi intinya dengan Modbus ini dia bisa pakai satu kabel aja. Komunikasi semua peralatan ini pakai satu kabel. Jadi bisa pakai LAN, bisa pakai internet. Jadi komunikasi antara si Arduino sama komputernya, dia bisa pakai WiFi atau internetnya. Tapi dia pakai protokol Modbus ini buat komunikasinya. Itu ya, kira-kira kayak gitulah Modbus. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini ada master, ada slave, slave biasanya peralatan ininya. Nah, di yang gambar gedenya kita kenal. Jadi ini ilmunya bukan ilmu mikroprosesor nih sebetulnya, ini ilmunya ilmu IoT. Nanti kalau ambil kuliah IoT harusnya diterangin seperti ini. Tergantung ilmu yang ada di dosennya sih sebenarnya. Kalau saya emang jam terbangnya banyak di IoT sih sebenarnya. Cuman ngajarnya bukan IoT, ya udah nggak apa-apa sih. Nah, kalau di dunia industri kita kenalnya SCADA. Istilah gedenya namanya SCADA. SCADA itu apa? Bisa dicari SCADA. Oke, SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Oke, biasanya buat sensor sama buat kontrol peralatan di sebelah sana. Kontrol bisa on off, bisa nyala matiin dan sebagainya. Jadi dia bisa sensor, bisa nyala matiin. Itu SCADA. Contoh yang pakai SCADA dan cukup besar namanya PLN, Perusahaan Listrik Negara. PLN itu pakai SCADA. Kebetulan saya waktu S1 saya magang di PLN. Sempat magang di PLN dan saya magang di PLN yang buat ngontrol listrik se-Jawa Bali. Jadi kalau tahu PLN Jawa Bali, Gandul, lokasinya di Gandul. Gandul itu daerah Cinere. Oke, ada gambarnya nggak ya? Nih, oh, ini dia. Ini kantornya. Oke. Ini kantornya. Tapi nggak ada ruang kontrolnya, nggak ada fotonya ya. Ya keren, bagus. Kalau saya masuk ke ruang kontrolnya banget sih. Jadi di ruang kontrolnya ada apa sih namanya? Ada layar besar. Nah, kayak gini lah kira-kira. Ini kira-kira kayak gini ruang kontrolnya. Kayaknya ini ya digandul sih semprul. Oke, ruang kontrolnya segede gini. Ada layar besar, kita bisa ngelihat kondisi listrik se-Jawa Bali. Dan itu semua kontrolnya dilakukan menggunakan SCADA tadi. Nah, bagaimana dia ngirim data dari gardu-gardu yang tersebar di mana-mana ke gandulnya, dia pakai komunikasi data. Komunikasi datanya disambungin lewat bukan radio, bukan fiber optik, bukan satelit dan sebagainya, tapi lewat kabel tegangan tinggi 500 kilovolt yang punya PLN. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini ininya ya, cara komunikasi. Ini kalau Anda ngelihat angka 50, itu artinya 50 Hz. Dia monitoring banget frekuensinya. Soalnya nggak boleh sampai kacau tuh 50 Hz-nya. Kalau kacau, listrik-listrik kita hancur semua ntar. Peralatan yang kita hancur, kacau. Gitu ya. Jadi ini di dalam si gandulnya kira-kira kayak gitu bentuknya. Oke. Nah, udah mulai kebayang si Modbus itu bagian dari SCADA. Nah, sekarang SCADA pada zaman dulu kala si PLN makainya modem buat tegangan tinggi 500 kV dan sebagainya. Nah, sekarang kita pakai internet di sininya. Jadi ini ada komputernya di atas. Eh,
Nih bisa lihat di layar dan sebagainya. Ininya semuanya Modbus-nya pakai TCP/IP. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi Modbus kayak gitu. Nah, apa hubungannya? Apa yang pengen saya terangin di sini adalah saya pengen nerangin apa yang saya terangkan waktu silaturahmi nasional KMI tadi ya, Komunitas Modbus Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, atau saya kasih gambar, paling enak pakai gambar. Saya login dulu. Oke. Eh, deh, kunaon, masukkan. Beko. Harus diginin dulu ya rupanya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Saya sekalian naikin volume. Oh, turun lagi sama si ini. Oke. Saya coba kasih gambaran apa yang terjadi di teknologi kontrol. Ilmu ini jarang diajarkan di jurusan informatika atau computer science. Ilmu ini diajarannya di teknik elektro. Oke, wush. Iyalah, masih loading. Lama banget. Jadi ilmunya teknik elektro, saya kan bukan lulusan informatika sebenarnya. Saya kan lulusan teknik elektro, jadi saya ngerti urusan kayak gini-ginian. Kontrol, segala, ngirim data, segala macam adanya di teknik elektro sih sebenarnya. Informatika nggak dapat ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kalau mau dapetin ilmu yang kayak gini adanya di teknik elektro ya. Ini saya buang dulu biar enak. Oke, saya zoom in biar enak. Oke, nah apa yang terjadi di sana adalah kayak gini kira-kira. Ini kita punya sensor ya, IoT lah, sensor. Terus di sini ada peralatan yang mau kita kontrol nih, atau ini ada peralatan ya, peralatan. Peralatan eh, ada dua komunikasi. Ada yang kita ambil datanya, segini aja ya. Ini data dari peralatan diambil ke sensor, atau si IoT-nya akan ngasih perintah ke peralatan. Jadi ada dua kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa ngambil data dari peralatan, bisa juga kita ngasih perintah. Contoh, kalau ngambil data itu kita bisa ngecek suhunya berapa. Kita bisa ngecek misalnya kelembaban berapa. Jadi itu ngecek-ngecek. Nah, kalau kita ngasih perintah, contohnya nyalain lampu. Contoh ngasih perintah kalau di lampu lalu lintas sekarang nyalain lampu merah, sekarang kuning, sekarang hijau dan sebagainya. Jadi itu ngasih perintah. Oke, ada yang buat sensor, ada yang buat ngasih perintah. Kalau yang masih blow on cuma gini doang programnya. Nah, bayangkan kalau kita ngontrol listrik sejauh Bali. Pada saat kita ngontrol listrik sejauh Bali, itu sensor-sensor harus dikirim semua ke komputer di sebelah sini. Sorry. Kita punya komputer di sini nih. Komputer ya, server lah. Server. Jadi semua data-data itu harus dikirim ke server sini nih. Supaya kebayang saya bisa dibuka. Saya bisa rubah nih harusnya. Saya jadi bisa dua arah kagak sih? Ini ya type-nya. Kok nggak bisa dua arah sih? Saya pengen panahnya ada dua, kiri kanan. Si nggak bisa ya. Kalau begini, ya nggak bisa. Ya, maksud saya dua arah lah. Pokoknya ini komunikasinya dua arah ya. Benar kayak gini dah. Harusnya bisa sih dua arah, masa nggak bisa sih? Sorry, penasaran dikit. Ya udah, sementara gitu dulu dah. Jadi ini data yang dari IoT masukin ke server. Oke. Nah, eh, teknik buat kontrol yang paling sederhana biasanya if then.
If suhu ketinggian, nyalain AC. If misalnya kalau kita pasang ini di tambak udang dan sebagainya, if pH terlalu tinggi, buka pintu airnya supaya airnya masuk lebih banyak, supaya pH-nya turun lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan if then. Biasanya program yang ada di sini adalah program yang dipakai adalah PID. Oke, makhluk apakah ini? Coba kita lihat PID controller. Oke, jadi dia proporsional, integral, atau diferensial, gitu ya. Eh, Kalau proporsional itu kira-kira kalau dalam bahasa sederhananya kayak volume di amplifier. Proporsional tuh volume di amplifier ya. Jadi misalnya gini, saya pengen volumenya makin gede. Kita proporsionalnya ini jadi pengalinya kayak gini nih. K aja, ada konstanta yang ngali. Jadi sinyal input dikalikan ini aja. Saya pengen pengalinya sekian. Kalau integral, dia mengakumulasi sinyal input. Jadi kalau ada sinyal input yang masuk, diakumulasiin. Jadi misalnya gini, kalau kalau ini kalau contohnya di audio ya, kalau di amplifier audio, kalau kita punya suara tinggi, itu frekuensi tinggi, itu sinyalnya lebih dikit dari yang suaranya rendah. Jadi kalau kita lihat sinusnya, sinus yang frekuensi tinggi sama sinus yang frekuensi rendah, sinus frekuensi rendah itu lebih banyak apa ya, muatan di dalamnya lebih banyak. Akibatnya kalau kita masukin ke dalam sini yang integral ini, kemungkinan besar yang frekuensi rendah akan tembusnya lebih gampang daripada frekuensi tinggi. Jadi kira-kira kalau kita pengen ngeluarin bass, suara bass, kasihnya yang integral ini. Suara bassnya keluar. Jadi kalau bass pengen kencang, kita kasih integral. Jadi bassnya keluarnya kencang. Nah, beda sama yang diferensial. Kalau diferensial, itu dia ngelihat perubahan sinyal. Kalau bass, itu frekuensinya rendah. Perubahannya lebih lambat. Jadi nggak banyak perubahan di bass. Tapi kalau kita lihat treble, perubahannya banyak banget. Jadi kalau kita pakai yang diferensial, bassnya akan treble-nya akan lebih keluar. Jadi yang satu adalah naikin volume, satu naikin bass, satu naikin treble. Kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang elektro kalau dia ngelihat sinyal, ini kalau kita lihat, oh gambarnya yang ini aja nih. Paling enak lihat gambar ini, biar kelihatan. Nah ini minta maaf nih matematik. Matematik gampang sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat sinyal, nih saya ngajarin ya. Ini logika berpikir orang-orang elektro zaman dulu kala. Sekarang kita mikirnya nggak kayak gini ya. Ini harusnya diajarin di kuliah IoT sih, tapi kira-kira gini. Jadi kalau ada kita lihat sinyal, misalnya kita pengen ngeset ke satu titik tertentu. Kita misalnya pengen outputnya sekian, gitu ya. Saya pengen output sekian. Nanti kita masukin ke kayak gini nih. Oke. Kita bandingkan antara output sama setting point-nya. Ada berapa error. Nah, errornya kita bisa atur lewat controller ini. Ada yang proporsional, ada yang integral, ada yang diferensial. Kenapa ini kita perlukan? Kalau kita hanya errornya digedein aja, bisa bablas dia ntar. Kalau yang ini aja. Kalau dikasih ini sama ini, bisa. Jadi kalau kita lihat ada di sini ada nggak? Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi kita misalnya ngeset, saya pengen sinyalnya sekian. Oke. Kalau proporsional aja nanti dia naik kayak gini. Tapi jadi lambat sampai dapat posisinya. Oke. Kalau dia pakai kita gabungin nanti kita bisa atur supaya semakin cepat dia bisa stabil. Kira-kira kayak gitu sih.
Jadi tujuannya dengan kontrol adalah kalau kita ngeset ke satu titik, dia bisa cepat stabil di titik itu. Jangan sampai osilasi. Ini osilasi nih. Kalau dia naik turun ini osilasi. Atau dia terlalu lambat buat nyampe situnya. Itu bahaya juga. Jadi kita pengennya tidak osilasi tapi juga cepat. Nah, itu yang kita pengenin, makanya kita harus ngatur banget. PID ini kita atur banget. Itu ya. Oke. Konsekuensi dari sini kalau kita perhatikan, si komputer harus tahu kita mau ngeset di mana, terus dia harus bisa deteksi outputnya berapa. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita ngambil data-data dari ini output, kita juga ngambil data input. Jadi si ini harus tahu input output. Nah, dengan kondisi ada input output segala macam, balik ini harusnya kuliah data science sih. Anda kuliah data science, nggak tahu nih, mungkin semester depan ya kuliah data science-nya. Kalau saya tadi tadi jam 6, jam 5. Jadi ada kuliah data science. Oke. Jadi di kuliah data science eh, kita bisa ini data science ya. Ini data training. Kita bisa dari data training itu kita bisa ngambil data dari output masukin ke sini. Terus data dari input masukin ke sini. Atau jangan dari input, ya boleh input sini atau kalau supaya lebih reliable, lebih kayak benerannya, ini bisa di delete nih. Iya, iya. Bisa delete dulu. Oke. Supaya lebih reliable, inputnya saya ambil dari sini juga nih. Nih. Atau gitu ya. Outputnya saya ambil dari sini. Jadi input output saya ambil di situ supaya kelihatan rada bener. Nih saya gini dah. Oke. Jadi output saya ambil, inputnya saya ambil. Artinya apa? Saya punya tabel nanti. Kalau inputnya kayak gini, outputnya berapa? Inputnya kayak gini, outputnya berapa? Ini adalah machine learning. Jadi mesin learning kita dapetin input outputnya segala macam, oke. Jadi kejadiannya kayak gitu. Jadi kita bisa ngambil data input, dapetin outputnya berapa dari peralatan yang kita kontrol, oke. Dari sini nanti kita save, kita dapetin model. Modelnya dapat dari data training ini. Di data training ini kita dapat model, oke. Dari model itu, modelnya kita masukin ke dalam sini sekarang. Jadi PID yang kita program, kita ganti dengan model dari pengukuran peralatan di lapangan. Jadi peralatannya kita ukur di lapangan, jadi data training, ini kita mainannya machine learning di sini. Oke, dapetin model, modelnya masukin ke sana. Ini saya buat. Oke, jadi yang kemarin mereka, jadi ini orang-orang Modbus itu jago di bidang ini. Ini udah biasa dia. Jadi ada peralatan sensor, ada peralatan buat ngontrol peralatan, terus dia masukin ke server yang ada program PID-nya, proporsional, integral, sama diferensial, PID. Ya, jadi yang satu buat naikin volume, satu buat eh, naikin suara bass, satu buat treble. Kira-kira kayak gitu kalau di amplifier biasa. Kalau amplifier audio ya. Jadi volume bass treble, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan mainan machine learning, program PID bisa kita buang, diganti sama hasil training si peralatan, dapetin model, modelnya masukin ke sana. Gitu. Ini mereka kaget juga. Oh, bisa kayak gitu ya, Pono ya? Iya, bisa. Gitu ya. Jadi Anda bisa, jadi yang namanya IoT sekarang arahnya ke arah sini sih sebenarnya. Mainan machine learning yang seperti ini. Beres ya? Oke. Dah. Sekarang ya udah mau jam udah mau jam 8 lebih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya punya waktu sekitar 20-30 menitan lagi nih. Aman? Beres ya? Oke. Supaya seru, ini saya save dulu aja ya. Nggak apa-apa lah, kita lanjut lah ya.
Ya atau save aja ya, biar ini saya save dulu, bentar, stop recording. Oke, sekarang kita ganti topik. Oke, start recording lagi. Ya, sip. Oke, eh sekarang jadi ini tadi lanjutan dari Arduino ini ya. Ini kan Arduino semua nih. Arduino buat IoT segala macam. Memang di sini urusannya lebih ke arah apa sih? Lebih ke arah mana sih tadi? Lebih ke arah sensor aja. Karena tujuan kuliah ini adalah ngajarin bagaimana si prosesor ngomong. Oke, cuman tadi saya terangin bus segala macam. Mudah-mudahan kebayang ada bus yang di level motherboard, ada bus yang buat komunikasi jarak jauh. Ethernet termasuk kategorinya bus. Oke, Ethernet, WiFi itu kategorinya bus sih sebenarnya. Cuman ya karena secara fisiknya kita untuk jarak jauh, kita nggak mungkin narik jarak jauh kabel 100 biji, itu kan bonyok kalau ngirim. Jadi caranya dia ngirim datanya tidak paralel tapi serial, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kuliahnya. Jadi ini tadi urusannya Arduino. Sekarang balik lagi ke urusan mikroprosesor. Jadi kita sudah kenal arsitekturnya seperti apa, bahasa assembly segala macam, sejarahnya segala macam. Kita masuk ke sistem operasi. Kira-kira kayak gini ya, sistem operasi. Nah, saya ini compile kernel, compile OpenWRT, mungkin saya akan coba kasih lihat ini eh, minggu depan, yang compile-compile ini. Saya harus nyiapin dulu. Kalau Anda pengen nyoba juga boleh. Artinya yang di dua ini sebetulnya kita bisa bikin Linux sendiri. Intinya itu sih. Jadi kalau ngerti yang namanya compile kernel, compile OpenWRT, kita bisa bikin Linux sendiri dan kita bisa ganti sistem operasinya kita pakai Linux buatan kita. Yang paling gampang sih kita gantinya buat komputer, itu gampang. Kalau yang OpenWRT itu paling gampang, kalau paling murah itu kalau kita mau ngopreknya TP-Link, itu lebih murah. Bisa dilihat, jadi caranya OpenWRT itu ada websitenya, oke. Kita bisa cek TP-Link mana yang paling murah yang bisa kita ganti. Kalau pengen belajar, nggak usah. Kalau syukur-syukur ada TP-Link bekas yang bisa kita mainin ya. Jadi cari aja di toko-toko online, Bukalapak, Tokopedia, cari TP-Link yang second-second yang masuk dalam kategori ini, gitu ya. Jadi di sini coba kita cari ada table of hardware. Ini kalau kita lihat dari atas, di sini ada table of hardware. Ini kita bisa lihat hardware mana yang bisa kita ganti sih sebenarnya sistem operasinya. Nah, kita coba brandnya TP-Link. Nih, ada TP-Link banyak banget. Ada C20, apa segala macam bisa dilihat-lihat. Nah, ini versinya ya. Versi 23 ini baru ya. Versi yang baru. Yang masalah dengan versi-versi baru ini biasanya hardware-nya mahal. Jadi cari versi yang murah, yang tua-tua kayak gini biasanya harganya lebih murah nih, gitu ya. Ada berapa entry? Ada 261 entry nih, TP-Link sendiri itu ada sampai segitu banyak. Nih, jadi nanti lihat di situ. Nah, sekarang kita coba cari di Tokopedia atau Bukalapak juga boleh lah. Oke. Jadi ini teknik buat mainnya. Cuman ini saya akan praktekkan benernya minggu depan. Ini saya kasih tahu aja alatnya seperti apa. TP-Link. Cuman kalau gagal hati-hati ya. Itu barang bisa jadi batu bata. Nggak bisa diapain, dibuang. Jadi kita cari TP-Link yang bekas aja, bekas. Bekas, TP-Link bekas. Itu lemot banget ya masuk ke Bukalapak ya. Coba kayak kalau saya masuk ke Tokopedia gimana? TP-Link. Satu lagi kita bisa nyari juga. Nah ini kelihatan nih. TP-Link outdoor 7210, ada WR841 harga 125.000.
ada switch SAF1016. Kalau switch biasa nggak tahu kalau dia manage switch bisa diganti sistem operasinya, tapi yang biasa sering saya mainin yang kayak gini-ginian nih, yang WR ya. Ini ada ini ADSL router nih ya, modem router WR841 yang kayak gini. Ini ada 80.000 nih, udah mulai murah. Ini ada yang lebih parah lagi, ini switch tapi ya. Jangan yang cari switch, carinya yang ini WR kayak ginian ya. 941 841. Coba kita cari di sini, ada nggak WR? Oke, modelnya WR. WR. Nah, ini langsung keluar. Ada 7. Ini kelihatan dia versinya 1710, WR710N atau WR8. 841. Ini 841. Nah, nih. Oke juga ya. Ini versinya versi baru loh ini. 2305. Jadi harganya 60 ribuan. Oke banget ini mah. Jadi gue pengen beli. Parah. Saya udah kayak gini pengen belanja jadinya. Parah loh. Ini kan 841 HP. 125.000 bekas. Masih, ya kalau mau yang murahan yang ini ya. 80.000 nih. Ini ya, 841 tanpa HP. HP biasanya high power. Powernya gede sih. Oke. Nah, itu kode di antara ini yang HP-HP high power 841. Tapi oke juga nih, yang ini juga masih oke lah. Ini masih oke. Oh, ini 841 semua ya. Ada yang sampai cuma 18. Jadi kita harus mastiin nih 841 yang mana nih, HP, N atau ND apa-apa. Soalnya nih yang kalau N, ND itu versinya turun di bawah. Gitu ya. Nah, kalau udah mastiin kayak gitu, kita bisa beli secondan, udah gitu kita ganti pakai OpenWRT sistem operasinya. Nah, OpenWRT ini bisa kita bikin sendiri. Cuman harus kita perhatiin baik-baik versinya ini. Jangan sampai salah versi, nanti nggak jalan soalnya. Nah, terus kalau mau berani mati, kita bisa langsung di sini OpenWRT. Jadi ada router-router yang udah langsung OpenWRT yang dijual sih sebenarnya. Di sini juga bisa kita ganti OpenWRT kalau mau. Itu kalau main router ya. Kalau mau gila, OpenWRT-nya nggak usah router, buset, mahal banget ya, 1.500.000 STB OpenWRT. Wow, ini di flash sama orang nih. Oke. Oh, ini 1,7 juta, ini mahal banget sih. Jadi kalau kita pakai OpenWRT langsung jadi mahal banget ya. Nah, ini TP-Link Wireless Hard Power dijual segini 528.000 OpenWRT. Mendingan yang sono tadi kita beli second terus kita ganti aja sih sama operasinya. Oke. Nah, ini yang router yang OpenWRT langsung. Kalau pengen belajar aja, bisa komputer kita jadi OpenWRT. Jadi bisa aja kita compile buat X86 gitu ya. Jadi komputer kita yang jadi OpenWRT sah juga bisa. Kalau kita pengen jadi dan kalau komputer jadi OpenWRT, jadi tekniknya cari komputer second-hand sih, atau komputer yang nganggur yang bekas, tambahin LAN card aja. Jadi beli LAN card tambahan aja, atau bisa juga LAN card yang berbentuk USB bisa, atau LAN card yang bentuk PCI juga bisa. Dan itu bisa jadi router OpenWRT. Nah, udah gitu kita belajar compile. Oke, mudah-mudahan minggu depan saya sempetin soalnya buat compile butuh nyiapin komputer serius banget sih. Oke, coba balik lagi. Mana tadi kuliahnya? Oh, ini dia. Oke ya, saya balikin lagi ke course. Jadi kira-kira kayak itu ya. Nah, jadi ini kira-kira akan saya kerjakan, compile ini saya akan coba kerjakan minggu depan. Cuman yang jadi OpenWRT sama compile Linux nggak beda jauh sih sebenarnya. Dua ini nggak beda jauh. Yang menarik dari OpenWRT itu nanti adalah waktu compile, kita compile aplikasi yang mau kita install. Kita compile sekalian. Kalau di Linux itu hanya sistem operasi yang kita compile.
aplikasinya biasanya kita pakai apt-get install apa gitu. Kalau misalnya LibreOffice kita install LibreOffice. Jadi kalau kernel Linux kayak gitu. Kita coba lihat nanti mana yang bisa kita kerjakan. Apakah dua ini bisa kerjakan? Kalau nggak mau pakai hardware beneran, kita bisa bikin dua-duanya untuk mesin virtual. Jadi kita bisa pakai VMware sih, VMware lagi, VirtualBox lah. Jadi OpenWrt-nya bisa taruh di VirtualBox. Konsekuensi dari situ kita ngompalnya buat x86, kemudian ditaruhnya di VirtualBox. Oke, itu kita nggak usah beli hardware. Hardware-nya bisa nol sih, nggak usah beli, 0 rupiah aja. Jadi kita bisa belajar ngompal, nanti masukin VirtualBox, kita nanti bisa simulasi router di VirtualBox. Kira-kira kayak gitu. Bisa juga kalau mau seperti itu. Cuman ini yang jadi masalah, laptop saya nggak saya siapin buat sampai level itu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan. Saya klik OBS, saya klik lagi ya. Parah. Deh. Jadi mudah-mudahan kebayang ya urusan yang ini. Oke. Sekarang kita akan coba ngelihat ke arah pengaturan kernel. Saya punya waktu mungkin sekitar 10-20 menit lagi. Saya akan coba ngasih lihat pengaturan kernel scheduler sama pengaturan schedule buat I/O sama memori di sistem operasi. Logika berpikirnya dulu ya. Ini udah kebayang ya, yang compile udah beres. Kalau ada pertanyaan silahkan chat. Nah, sekarang saya akan masuk ke urusan schedule kernel sama schedule I/O sama memori. Ini logika berpikirnya dulu ya. Schedule di kernel itu tujuannya adalah atau saya kasih lihat aja lah ininya dulu, kontrol sistem operasinya ya. Nah, ini kayak gini-ginian di Windows susah. Susah lo ngeliat kayak ginian di Windows. Ini kalau di Linux mah enak, gampang banget. Kalau saya ketik top di sistem operasi Linux, kita bisa lihat kondisi prosesor kita seperti apa. Oke. Ini adanya di Linux ya, di Windows nggak bisa. Nah, ini sebenarnya kondisinya kerjanya lagi berat banget sistem operasinya. Ini tapi loadnya lagi turun, Jadi load yang awalnya kayak gini turun, sekarang udah 4 loadnya. 4 artinya 4 core yang dipakai. 6 berarti 6 core yang dipakai, 5,7 hampir 6 yang dipakai, kira-kira kayak gitulah. Gitu ya. Ini lagi turun banget nih. Terus ada 290 software yang lagi running, 2 running, ada 9 total, ada 290, 2 running, 280 sekian sleeping. Tidak ada yang stop, tidak ada yang jadi zombie. Zombie itu adalah program yang nggak jalan tapi ada gitu. Zombie kan gitu ya. Mati tapi nggak mati gitu kan. Itu zombie. Nah, ini ada 2 yang jalan namanya Zoom sama OBS lagi jalan. Zoom lagi saya pakai buat Zoom, OBS buat ngerekam. Kira-kira gini. Ini kelihatan lagi apa aja. Dan kita bisa lihat memorinya ada berapa, yang free ada berapa. Total memori udah gede, saya udah naikin ini laptop saya naikin ke 16 giga. Free-nya 7,8, yang dipakai 6 sekian. Oke. Yang dipakai sebagai buffer 4, sekian. Swap-nya nggak dipakai sama sekali sih. Swap-nya nggak dipakai. Oke. Tapi yang pentingnya di sini nih. Nih. Itu yang penting. Ini adalah jumlah core yang lagi dipakai. Nah, tujuan dari makhluk ini nih, kernel scheduler, adalah ngatur ini. Yang running ini mau dilempar ke core yang mana. Jadi dia ngatur. Oke, ini kan ada, misalnya ada 3 program running nih. Ini 3 di atas nih lagi running nih. Ada 3 program lagi running yang di atas. Dia ngatur, oke, Zoom pakai core 1. Terus OBS pakai core 2. Genome Shell pakai core 3, dan seterusnya. Oke, jadi ini dia ngatur ini. Jadi fungsinya dari kernel scheduler buat ngatur. Siapa pakai siapa. Oke. Nah, ngatur ini kan kita perlu ngatur macam-macam juga ya. Boleh seberapa parah menduduki core-nya segala macam. Jadi kita ngatur. Oke. Jadi itu adalah sistem operasi ngatur sampai level itu.
Nah, itu yang kernel scheduler. Fungsinya ngatur penggunaan core dalam prosesor. Ini teknologi yang baru, yang dipakai prosesor yang hari ini ya. Karena prosesor kita kan sekarang core-nya banyak. Pada zaman dulu kala kita nggak ada kayak ginian. Nggak separah itulah makanya. Kalau sekarang jadi parah banget karena kita punya core banyak. Jadi pengaturan beban terhadap banyak core harus diatur banget. Saya cuma punya 4 core di sini. Kalau nggak salah cuma 4 ya. Total core saya cuma 4 sih kalau nggak salah. Oke, jadi harus diatur banget. Kalau saya yang lebih baru bisa 16 core itu lebih enak hidupnya. Nah, sekarang balik lagi, yang ini I/O sama memori. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat di sini. Oke, ini pemakaian memorinya nih sebenarnya. Oke, pemakaian oh, ini ada ada angka PR tuh ya, primary kalau nggak salah. NI itu nice. Oke, primary itu seberapa prioritas dari si software yang kita pakai untuk pakai core. Ini ini ngatur. Ini angkanya beda-beda, ada yang 20, ada yang 39, ada yang 9, itu angkanya lain-lain. Ini ngatur seberapa prioritas yang kita kasih ke si software buat pakai core. Artinya apa? Kalau angkanya makin gede, dia prioritas makin tinggi. Kalau angkanya makin kecil, prioritas makin rendah. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang kalau ada nice kayak gini, nice gitu, ini si software, seberapa nice si software kita set. Jadi softwarenya harus dibikin nice, berbaik hati. Lu ngalah sama yang lain. Ini jadi minus 11. Mungkin kayaknya prioritas defaultnya dia 20, dikasih minus 11 dia jadi 9. Yang ini defaultnya 20, kasih plus 19 jadi 39. Jadi ini di plus, ada yang plus, ada yang minus. Jadi yang plus itu, nah ini ada yang minus 20 tadi saya lihat. Minus 20, jadi dia ini banget, 0 prioritasnya. Jadi ini dia ngatur ya. Nah, ini ada yang plus 19, minus 11, ada yang minus 20, dan sebagainya. Jadi nice ini ngatur seberapa jahat program itu buat menduduki core. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang ini ada virtual reserve, apa segala macam, ini memori yang dipakai. Nah, kita harus ngatur juga memorinya seberapa ini pemakaian memorinya, seberapa ganas pakai memorinya. Nah, untuk ngatur ini di urusan memory scheduler ini. Oke. Jadi schedule bukan jadwal sih sebenarnya, apa ya? Lebih pengaturan lah, seberapa dahsyat dia boleh pakai memori-memori tadi. Nah, yang I/O itu urusannya misalnya yang input output itu ada beberapa yang sering kita pakai. I/O yang sering kita pakai namanya hard disk, I/O satu lagi yang kita pakai namanya Ethernet, LAN, komunikasi segala macam. Si prosesor, sistem operasi, waktu dia ngelihat I/O, ngelihatnya sederhana aja sistem operasinya, dia lebih ngelihat ke arah antrian. Jadi ini kalau ada data mau dikirim, mau ngantrinya seperti apa? Apakah kita kirim langsung, jebret, mau data hilang apa, gue nggak peduli, pokoknya gue kirim langsung, jebret, boleh, sah seperti itu. Kalau media I/O-nya kenceng. Jadi kalau I/O-nya fiber optik, kita lempar aja, nggak usah di buffer, nggak usah ada buffer. Jadi lempar, jebret. Itu kalau kenceng. Yang masalah kalau I/O-nya lemot. Contoh I/O lemot namanya hard disk. Itu lemot tuh. Jadi harus di buffer. Hard disk juga ada macam-macam ya. Ada yang RPM-nya tinggi, ada yang RPM rendah. Hard disk sekarang ada yang SSD, ada yang NVMe, dan sebagainya. Yang SSD, NVMe mungkin bisa nggak di buffer, kita hajar jebret karena dia kecepatan tinggi banget. Cuman kalau yang pakai perputaran rendah, itu masalah, kita harus buffer. Buffer artinya datanya udah dilepas dari CPU, dari memori, dari RAM udah dilepasin, nggak ada datanya udah nggak ada dalam RAM, cuman dia kita tahan dalam memori lokal si I/O-nya supaya datanya dikirim pelan-pelan. Oke. Contoh yang pakai I/O kayak gitu, yang paling blow on adalah modem zaman dulu kala. Modem telepon misalnya, itu lemot tuh. Jadi kita data harus kita buffer dulu gila-gilaan kalau udah modem telepon. Gitu ya. Kalau memori buffernya nggak separah itu.
Jadi ini tiga ini penting banget buat kerja si sistem operasi. Oke. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke. Ini ada defaultnya, kita bisa tuning si schedulernya tentang kernel schedule seperti apa, kita bisa tune sih sebenarnya. Nah, terus ada beberapa teknik nge-tune. Salah satu yang sering dipakai adalah CFS, Completely Fair Scheduler. Completely Fair Scheduler itu kira-kira gini, fair itu adil, oke? Jadi sangat adil. Jadi scheduler yang sangat adil untuk semua software yang pakai. Konsekuensinya dia prioritas bisa dihilangin sih sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataan hidupnya nggak seperti itu. Ini ada yang ada prioritasnya, ada yang dibikin nice, kayak gitu. Ini nice-nya bisa kita rubah loh, hati-hati. Kita bisa ngerubah nice juga, gitu ya. Nah, bentar. Enaknya baca yang mana dulu ya? Kemudian baca yang ini dulu, cobain. Kita coba lihat. Ini parameternya dia. Bisa kita lihat sebenarnya parameter kernelnya dengan sistem CTL-A. Akan keluar parameternya dia. Sebanyak ini parameternya, mampus lu pada. Banyak banget, jangan khawatir. Parah banget, banyak banget. Tapi jangan ditakutin ini. Sebagian besar parameternya sebetulnya pakai default masih aman, sebagian besar. Tapi nanti kita bisa ngerubah parameter ini kalau kita benar-benar pengen ngecun prosesor kita supaya maksimum dia memprosesnya. Kita tune. Soalnya si sistem operasi biasanya ngeset parameternya supaya aman. Aman artinya dia konservatif. Kalau maksimum, nanti yang jadi masalahnya adalah prosesor akan panas. Ini contoh paling gampang mah ginilah. Kan kalau orang-orang kan sering mainan overclock segala macam, nah itu di sini mainannya. Sebetulnya kita bisa mainin di sini overclock dan sebagainya. Cuma hati-hati kalau udah main overclock, prosesor panas atau data bisa hilang dan sebagainya. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi si programmer waktu dia ngeset parameter ini semua, dia akan berusaha supaya prosesor nggak hancur, datanya aman, oke kita lambatin, gitu. Jadi dia akan kayak gitu. Sementara gamer-gamer segala macam, dia akan berjuang supaya ininya kenceng banget. Nah ini kita coba lihat di tempat saya ya. Saya jadi super user dulu. Oke. Nah ini, kelihatan kan? Dia punya info macam-macam sih, tapi ini bukan scheduler yang di sini. Ini semuanya. Scheduler ini di MQ kayak gitu-gitu. Ini ke arah file system ya. Ini FS itu file system. Nah ini kernel, atau saya ambil kernelnya aja ya. Grab kernel. Nah kita lihat yang kernelnya aja. Ini kernelnya doang ya. Ini pemakaian core-nya kayak gimana, kita bisa lihat sih. Oke, kalau ada task kayak gimana, segala macam bisa dilihat di sini parameternya. Ini kernel panik, random boot, apa semua bisa dilihat di sini. Deh, jangan khawatir, ini Anda susah melihatnya di Windows. Windows nggak bisa lihat gini, rada susah lihat gini di Windows. Oke, sekarang kita akan coba ngelihat, ini udah kelihatan, ini karena apa parameternya seperti apa, dan masih banyak banget parameter-parameter. Ini kalau all yang kita lihat yang kernel doang. Ini semua parameter sih, parameter yang ada di sistem operasi. Kayak ini kan bukan, ini IP versi 4. Ya ini nggak ada urusan sama OS sih, lebih urusan sama jaringan. Ini ada ETH0, apa segala macam, di bawah ada ETH0. Buat Ethernet-nya dia, seperti apa konfigurasinya. Retransmitnya berapa. Jadi semua parameternya Linux bisa dibaca. Dan ini bisa kita rubah angka-angkanya dengan mudah sih, merubahnya ya. Merubahnya nggak susah. Oke. Sekarang kita balikin lagi. Parameternya udah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita lihat dikit ya. Wah,
Panjang kan? Seru kan? Yang kita perlu lihat di kernel scheduler adalah time slice, berapa waktu yang minimum dikasihin ke sebuah task, sebuah kerjaan, maksimumnya berapa, ada min max, terus ada efisiensinya berapa, terus kita bisa kasih bonus juga, terus sleep-nya berapa lama. Jadi kalau ada task yang bengong, itu namanya sleep berapa lama. Kita juga bisa nge-set starvation limit. Starvation itu kalau task atau kerjaannya kelaparan, jadi dia butuh prosesor. Berapa lama si task itu bisa kita bikin starving, kita bisa bikin lapar, gitu, bisa diatur. Nah ini yang ngatur tadi overclock dan sebagainya, kita main di sebelah sini nih. Ini main overclock. Kalau overclock berarti terus nanti kita harus ngatur si clock-nya CPU juga ya. Bisa diatur sih clock-nya CPU. Oke. Nah, ini ada beberapa teknik scheduling yang ada di CPU, ada SMP, ada yang SMT, hyperthread, ada yang macam-macam. Ini bisa diatur. Terus tujuan scheduling buat efisiensi, untuk interaktif. Oh iya. Jadi interaktif ini itu biasanya interaktivitas itu biasanya ada di desktop, di komputer biasa. Kalau server, interaktifnya banyaknya dimatiin. Jadi nggak seinteraktif desktop. Server tuh beda. Oke. Nah, sekarang tuning scheduler performance, ada nggak contohnya ya? Coba kita lihat contohnya aja. Oh, ini ada di buku saya, sistem operasi ya sebenarnya. Coba, ada nggak ya? Ini semua ada di buku Andi Publisher. Jadi kalau mau baca, ada di bukunya ada sih, sistem operasi. Sistem operasi. Ini dia. Wih, gila, bukunya orang paling mahal ya. Buset. Oh, ada yang lebih mahal nih, 122.000. Ini bukunya Ono nih. Oke. Ini isi kuliah yang sistem operasinya. Jadi saya, lagi 70.000, 40% off nih. Oke. Kalau mau baca-baca, boleh, tapi lumayan harganya. Oke. Nah, mana tadi? Ini tadi tentang, nah sekarang yang penting mah tuningnya aja ya, tuning karena scheduler kalau mau iseng banget bisa, cuman ini waktunya udah sempit banget. Saya kasih lihat doang ya. Ini buat ngelihatnya, ada kata kernelnya, kernel scheduler, ini bisa ini. Nah, contohnya kita ingin mendapatkan ini swappiness, ada di swappiness tuh gini, swappiness. Di sistem operasi Linux ada yang namanya swap. Swap itu adalah hard disk yang dipakai sama hard disk yang dipakai jadiin memori, jadi RAM. Jadi misalnya RAM-nya kehabisan, makanya hard disk dipakai memori. Oke, dan ini bisa dilihat di sini. Oke, caranya adalah misalnya saya kayak gini. Oke, nah ini kita bisa lihat swappiness-nya ada di mana nih? PQ, nah ini dia. Swappiness-nya 60 kondisinya. Jadi kita bisa lihat seberapa kita bisa ngeset satu angka. Kalau memori kita habis, seberapa dahsyat dia akan pakai hard disk sebagai memori. Konsekuensinya hard disk dipakai jadi memori, proses jadi lambat banget karena hard disk itu lemot. Kecuali kalau hard disknya sekarang pakai SSD. Cuman sekarang teknik yang kita pakai adalah karena memori juga murah, memori digedein, akhirnya swappiness-nya jadi nggak berlaku sih sebenarnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kita bisa ngeset dengan cara kayak gini nih. Misalnya net, ini kalau ini bukan swappiness ya, kita ngeset supaya IP versi 6 bisa di forward gitu. Nah, terus sebetulnya sysctl ini
dia akan baca ke directory /proc. Oke. Jadi ini adanya di /proc/sys/vm/Swapiness. Saya akan masuk ke sini. Clear layar. Proc sys VM. Nah, ini ada parameter-parameter tadi. Ini ada Swapiness. Jadi yang dilihat sebenarnya file. Jadi waktu kita ngeset si parameter buat OS, sistem operasi, sebenarnya kita lakukan adalah kita ngeset isi file-file ini. Misalnya tadi Swapiness ya. Swapiness. Isinya berapa? More Swapiness. Ini 60 tadi isinya. Kalau mau dirubah, ganti aja angka itu, bisa diedit pakai nano Swapiness. Bisa diedit ini sebenarnya gitu ya. Tapi ntar kacau. Jangan ngedit sembarangan kalau udah kayak ginian. Misalnya kita pengen compact memory. Kita, permission deny, nggak boleh. Permission deny. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat nih. Jadi kita bisa lihat macam-macam lah sini. Cara ngesetnya cuma gitu aja. Cuman ini kan nggak manusiawi banget. Kita ngeset dengan cara ngedit filenya langsung. Kalau mau rada manusiawi, caranya pakai kayak gini caranya. Bisa kita edit seperti ini, echo masukin nilai ke sini, atau kita edit kayak gini. Kalau dia adalah read only, berarti dia data langsung dari OS, nggak bisa kita rubah sih. Kalau yang kernelnya ada di sini. Atau kita masukin dalam file sysctl.conf. Kita bisa edit juga di situ. Artinya apa? Kalau kita edit di sini, si parameter itu waktu booting ngikutin isinya ini. Kita coba lihat di sini. .conf. Oke. Nah, ini bisa kita edit juga di sini sih sebenarnya. Jadi ini teknik edit-editnya ya. Oke. Oke. Ini waktu udah jam segini. Saran saya gini deh, ini kalau diterusin lama banget. Saran saya coba dibaca-baca aja. Sebagian dari ini saya jadiin buat materi ujian sih sebenarnya ada. Kalau Anda ngerjain ujiannya pasti ada kayak gini-giniannya. Nanti copy sambil ngerjain ujian sambil baca. Gitu ya. Nggak masalah sih. Memang ujian dipakai bukan buat muji, tapi buat maksa Anda belajar. Kira-kira kayak gitu. Oke. Tolong kerjain ujian-ujiannya, terutama UAS-nya, supaya nilainya bagus, supaya Anda semua lulus dengan nilai A semua. Oke? Kalau ada apa-apa, silakan kontak saya ke email, tapi sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa ya. Ini ada kesempatan magang, ada di G2 Academy. G2 Academy. Nih. Ada kesempatan magang, dia barusan hubungin ITTS, dan saya akan ketemu lagi sama orangnya hari Senin, dan mereka udah nanya, ada nggak orang yang buat magang di sini? Gitu ya. Ini G2 Academy, dapat sertifikat segala macam. Satu lagi ada di Metrodata. Metrodata Academy. Yang ini keren banget yang Metrodata ini. Anda dikasih duit, dikasih transport, dikasih makan, dikasih kemungkinan buat sertifikat CompTIA. Free. Oke, dapat duit. Tapi kompetisinya lumayan karena mereka cuma terima 100 orang. Oke, gitu aja dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Sampai sekarang. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Prof. Oke. Ini nggak bisa dimatiin kumacaranya gitu. Oke.